Baik, saya akan mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Al-akhir mab'at rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan pastinya ada pembicara kita pada malam hari ini, Mbak Nur Isma, yang nanti akan banyak berbagi dan sharing dengan kita semua tentang aktivitas dan pengalaman beliau, mendapatkan beasiswa S2 di salah satu kampus di Amerika Serikat dan juga menjadi visiting scholar di salah satu kampus bergengsi yang ada di Amerika. Pastinya juga teman-teman semua yang berbahagia, terlebih dahulu saya ucapkan welcome, selamat datang dalam acara online series kedua dengan tema Exploring the Possibilities of Research on Islam and Pesantren di Amerika. Jadi kita pada malam hari ini akan sama-sama belajar bersama tentang bagaimana sih sesungguhnya dan apa saja yang menjadi kemungkinan-kemungkinan untuk kita teman-teman belajar dan juga mendapatkan informasi, menggali pengalaman, dan mengeksplor lebih jauh lagi tentang kemungkinan dan juga hal-hal teknis lainnya yang bisa mungkin kita laksanakan saat kita melakukan riset tentang kajian Islam dan pesantren di negeri Paman Sam. Khususnya untuk mereka yang memang akan melaksanakan untuk jenjang S2, S3, ataupun juga untuk postdoc nantinya. Teman-teman yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih telah hadir tepat waktu pada acara malam hari ini untuk waktu Jakarta, dan sepertinya juga waktu pagi ataupun menjelang siang untuk waktu teman-teman yang ada di Amerika Serikat seperti Mbak Isma malam hari ini. Perlu saya informasikan terlebih dahulu, saya Dito Alif Pratama yang menjadi moderator pada sesi malam hari ini. Terlebih dahulu saya ingin menginformasikan bahwasanya program yang kita laksanakan pada malam hari ini merupakan rangkaian atau bagian dari kerjasama antara USAID Teman LPDP dengan Yayasan Santri Mengglobal Nusantara dalam proyek bertemakan Empowering Futures, Enhancing Access and Opportunities for Indonesian Santri to Study in the US. Program ini merupakan program kolaborasi antara Santri Mengglobal dengan USAID Teman LPDP selama kurang lebih 11 bulan, dan selama dalam waktu 11 bulan ke depan dari mulai Desember kemarin, kami bersama teman-teman USAID akan menyelenggarakan beberapa program selain tentunya program webinar series yang juga kita akan laksanakan dan sedang kita laksanakan malam hari ini. Akan juga ada program Instagram Live, nanti juga akan ada scholarship coaching dan mentoring, juga nanti akan kami selenggarakan TOEFL coaching dan TOEFL prediction, dan juga pastinya Study in America Fest yang memang semua program ini ditujukan untuk membantu lebih banyak lagi santri masyarakat Indonesia untuk belajar di Amerika. Dan pastinya juga memanfaatkan potensi apa saja beasiswa yang memungkinkan untuk teman-teman dapatkan untuk nantinya menjejaki negeri Paman Sam dan mendapatkan akses pengalaman untuk nantinya kita sama-sama globalizing santri, empowering country. Kita berikhtiar untuk sebisa mungkin, sebanyak mungkin memberikan kesempatan kepada teman-teman santri di Indonesia belajar di luar negeri dan kelak mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya lalu pulang ke tanah air dengan semangat pengabdian membangun pesantren, membangun pendidikan, dan juga membangun Indonesia tercinta. Sekali lagi terima kasih kepada USAID Teman LPDP, teman-teman yang juga pastinya juga tahu sudah kami kirimkan informasi tentang fact sheet apa sih yang dimaksud dengan USAID Teman LPDP ini, ya teman-teman bisa juga mengakses informasinya melalui chat box yang nantinya akan kita kirimkan. Informasi ini juga akan kami update yang juga nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut, baik itu melalui chat yang akan kami kirimkan, ya berikut kami kirimkan, dan juga teman-teman juga ya yang sudah mendaftar sudah kami kirimkan melalui emailnya, nanti bisa dicek untuk email lebih lanjutnya untuk nantinya teman-teman bisa mengakses, mengeksplorasi lebih lanjut, dan mungkin kan ada hal yang bisa didiskusikan, disinergikan suatu waktu insya Allah untuk kelancaran teman-teman belajar di Amerika. Baik, tanpa berpanjang kata, malam hari ini kita akan kehadiran atau juga menghadirkan salah seorang scholar. Wah, ini kalau saya bilang scholar berarti memang bukan orang sembarangan. Karena memang saya mengenal beliau sudah lebih dari 10 tahun saya bisa katakan, semenjak saya S1, dan saat itu beliau menjadi seorang senior yang juga sangat luar biasa inspiratif. Saat itu beliau juga sedang mempersiapkan pembelajarannya ataupun juga persiapan studinya di Amerika Serikat, tepatnya di Southeast Asian Studies di University of Hawaii at Manoa. Nanti tolong Mbak Isma benarkan kalau misalnya ada salah pronunciation yang saya ucapkan. Yang menarik dari Mbak Isma ini, beliau menempuh studinya di bidang
kajian Islamic Studies, tapi juga masuk ke dalam ranah Southeast Asian Studies, dan saat ini beliau sedang melakukan tugas sebagai visiting scholar di pusat kajian Southeast Asia, Asia Tenggara yang ada di University of Michigan, yang ada di Amerika Serikat. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu beliau juga menyelesaikan studi PhD-nya di Leiden University yang juga berkaitan dengan kajian-kajian Islam dan pesantren, khususnya berkaitan dengan fatwa ulama perempuan yang ada di Indonesia. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Saya terlebih dulu akan mengundang Mbak Isma. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Isma. Selamat malam, apa kabar Dito? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Isma sudah hadir nih. Mbak Isma nih, saya sapa-sapa dulu ya, kayak ini Mbak Isma lagi di Amerika Serikat dan sekarang waktunya pagi hari ya Mbak ya? Pagi jam 8.13. Jam 8.13 nih, di sana lagi musim hujan atau musim dingin atau musim panas Musim nih Mbak? musim dingin, musim dingin. Musim dingin ya, wah. Salju, Lagi salju nih, ada makanya kalau kita salju. lihat Mbak Isma kayak lagi pakai jaket nih. Kalau kalau kita lihat nih kayak bagian dari Iya, berikhtiar untuk menjaga diri biar nggak terlalu dingin gitu ya. iya nggak Sekali dingin. lagi terima kasih banyak Mbak Isma sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Ya teman-teman, sebagaimana yang juga sudah teman-teman ketahui bahwasanya malam hari ini kita akan sama-sama belajar dan juga diskusi, secara khusus langsung dengan Mbak Isma yang memang, dengan pengalamannya menempuh dan juga mendapatkan akses kesempatan belajar di Amerika Serikat, baik untuk studi masternya dan juga untuk, ya katakan bisa dibilang sebagai, postdoc-nya ataupun visiting scholar yang beliau rasakan dan juga jalani saat ini Nanti. di, Michigan University. Selain tentunya kita juga bisa belajar lebih lanjut, nanti Mbak Isma akan berbagi kisah, berbagi cerita, dan sebagai informasi Mbak Isma ini memang santri dan juga tulen. Dalam artian beliau ini seorang yang pernah, lama belajar di Saat itu pesantren dan juga pastinya dengan harapan begitu juga Mbak Isma melaksanakan riset yang luar biasa di Amerika Serikat tentang kajian-kajian keislaman dan pesantren. Nah, malam hari ini kita tidak akan menggunakan, skema presentasi, teman-teman, nanti kita akan ngobrol talk show dengan Mbak Isma satu persatu. Kita akan mendengar lebih lanjut tentang Mbak Isma, pengalamannya, aktivitasnya, dan yang terpenting adalah nanti teman-teman kita juga akan sama-sama belajar kira-kira hal penting apa nih yang bisa kita dapatkan saat nantinya kita berencana untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat, khususnya kita yang mempunyai background di Islamic Studies, Religious Studies, dan juga kajian-kajian keislaman dan kepesantrenan. Oke, tanpa berpanjang kata Mbak Isma, saya mau mengundang Mbak Isma terlebih dahulu nih. Mbak Isma mungkin bisa perkenalan dulu dengan kita nih. Mungkin Mbak Isma, apa yang mau Mbak Isma sampaikan dan pasti tadi saya sudah memberikan gambaran singkat, mungkin ada yang harus Mbak Isma koreksi dari apa yang sudah saya sampaikan atau mungkin dilengkapi dari apa yang sudah saya sampaikan di awal. Silakan Mbak Isma. oke, terima kasih Dito untuk kesempatannya. Teman-teman semua perkenalkan nama saya Nur Isma, saya biasanya dipanggil Isma. Saya aslinya dari Pekalongan tapi kemudian pindah ke Yogyakarta. Saya sudah menikah, punya 3 anak. Saya memulai S2 itu tahun 2010 ya. Lulus S1 itu 2002. Jadi jaraknya lumayan jauh antara 2002 sampai 2010. Dan untuk master itu 2 tahun. Kemudian em, jeda berapa tahun ya? Dari 2012 sampai 2016. Saya 2016 mulai S3-nya sampai 2023 kemarin dan 2023 pertengahan itu bulan Oktober saya mulai postdoc di University of Michigan. Mungkin itu ya. Oke, Oh ya wah ini untuk studinya Dito udah bener ya. Jadi saya di Hawaii itu masuknya di Departemen Asian Studies. Kemudian di Asian Studies ini kan banyak ini ya, banyak apa namanya kayak kalau di Indonesia mungkin jurusan ya. Kalau saya di ininya di Southeast Asian Studies. Oke, ini sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan kunci nih Mbak Isma, bisa dikasih cerita gambaran nggak Mbak? Ini kalau Mbak Isma kan dulu masternya di Hawaii ya, terus, Hmm. sekarang sedang melanjutkan di Michigan. Apa kira-kira yang mungkin secara geografis bedanya berapa jauh sih Mbak antara 2 kota tersebut? Mungkin ini ada teman-teman santri yang pengen tahu dan kira-kira apa yang menjadi, perbedaan dari, pendidikan keislaman ataupun Asian Studies di 2 lembaga yang hari ini Mbak Isma rasakan begitu?
Oke, kalau untuk secara geografis, Michigan sama Hawaii, Honolulu ya, itu memang jauh sekali. Mhm, Saya kebetulan besok bulan Februari mau ke Hawaii, ada conference. Itu kalau naik pesawat harus transit sekali di LA, mhm, kemudian dari LA ke Hawaii itu sekitar 5 jaman. Jadi jauh sekali. Dan lokasinya itu kalau Hawaii kan di kepulauan ya, jadi mhm, di tengah-tengah Samudra Pasifik gitu. Sementara kalau Michigan itu di ini di mainline-nya, di mhm. apa namanya, daratan ya kalau nggak salah, di daratan utamanya gitu di Amerika. Kalau untuk perbedaan itu geografis, kalau cuaca beda banget ya. Kalau Hawaii itu kan kayak Indonesia, tropis ya. Cuman mungkin cuacanya cenderung lebih dingin daripada Indonesia. Tapi kalau Michigan itu sama kayak ini, Eropa ya, punya 4 musim. Ada winter, ada spring dan lain-lain, dan jadi kita bisa lihat salju di sini. Cuman nggak enaknya karena apa? Jadi dari misalnya kalau kita mau ke fasilitas umum gitu ya, itu agak jauh-jauh gitu jaraknya. Jadi kalau nggak punya mobil itu memang agak agak susah gitu. Saya di sini nggak pakai mobil, saya pakai apa? Bis kalau kemana-mana, dan kalau mau belanja apa seringnya online. Jadi lebih aman. Oke, kalau kira-kira dari approach nih, biasanya kan setiap universities tuh kalau Oh iya di ya. ya, apa yang Mm-mm. menjadi perbedaan yang Mbak Isma rasakan, Mbak, dari kajiannya gitu? Kalau oke, kalau untuk kajian tadi udah ditanyakan ya, aku lupa jawab. Kalau untuk kajian itu sebenarnya nggak jauh berbeda ya antara apa di Hawaii dengan di Michigan. Cuman mungkin karena saya di sini kan posisinya sebagai mahasiswa postdoktoral, jadi tidak apa, tidak langsung mengikuti program-program di kelas gitu. Ambil kredit atau ambil mata kuliah, kemudian mengikuti kelas seperti apa. Jadi mungkin apa, tidak bisa membandingkan secara langsung gitu ya. Cuman kalau saya mendengar informasi dari teman-teman yang studi di mainland gitu, itu kurang lebih ya hampir sama gitu. Jadi kalau di US itu memang terutama kalau untuk S3 ya, itu untuk pendalaman teori terus kemudian background knowledge-nya itu benar-benar di apa ya, kuat gitu ya dibandingkan dengan ke Eropa. Kalau di Eropa itu kan begitu, misalnya S3 itu kita langsung masuk ngurusi apa proposal penelitian, terus apa ambil data di lapangan terus menulis gitu. Sementara kalau di US itu kan ada waktu sekitar 2 tahun ya kalau saya nggak salah, itu untuk ambil mata kuliah meskipun itu anak S3 gitu. Terus Oke. kemudian baru melakukan penelitian begitu. Jadi memang ininya kalau menurut saya bagus ya untuk apa teman-teman ingin memperdalam kayak beberapa konsep atau mungkin approach gitu yang bisa dipakai di dalam ini penelitian gitu. Oke, memang, kalau bisa dibilang ya konsep, S3 ataupun juga mereka yang akan melanjutkan S3 di US itu tidak jauh berbeda dengan mereka yang mendapatkan kesempatan belajar di Indonesia ya, Mbak, ya, pada umumnya. Karena, sebelum memulai untuk langsung katakan untuk menyelesaikan proposal ataupun juga untuk mendapatkan siapa yang menjadi supervisor dan lain sebagainya, itu mereka harus ikut course untuk beberapa mata Iya. kuliah, Mm-mm. lalu mempersiapkan ke jenjang selanjutnya, yaitu menyiapkan proposal dan lain sebagainya. Dan ini agak Iya. sedikit berbeda ketika kita belajarnya ke Eropa, yang ketika ataupun Mhm. di beberapa negara di Australia datang kuliah langsung riset riset begitu ya, Mbak, ya. Iya. Tapi itu berlaku di semua universitas, Mbak, atau memang, di Michigan atau di Hawaii aja? Sepertinya ini kalau yang untuk S3 ya, kalau untuk S3 sepertinya seperti itu. Kalau apa namanya, mau jadi harus ambil course dulu gitu. Berapa tahun terus kemudian saya sekitar 2 tahun itu terus ada ujian komprehensif, terus habis itu baru naik ini stepnya mempersiapkan proposal penelitian begitu. Baik.
Oke, terima kasih Mbak Isma. Sebelum nanti saya akan lanjut ke pertanyaan yang lain, saya juga mengingatkan kepada seluruh teman-teman, karena memang skema, diskusi kita malam ini lebih kepada talk show, saya juga mengundang teman-teman jikalau ada pertanyaan yang ingin langsung ditanyakan saat kita berdiskusi dengan tema sesuatu, teman-teman bisa langsung kirimkan pertanyaan di chat box saja, supaya nanti tidak perlu menunggu sampai sisi Q&A, agar, diskusinya tetap bisa mengalir maksud saya gitu. Mbak Isma, saya penasaran Mbak Isma cerita, memulai studi di Hawaii itu di tahun 2010. Saya ingat banget waktu itu di awal 2010 tuh awal-awal saya masuk S1 dan, sempat ketemu Mbak Isma di Jombang, ngikut-ngikut kegiatan Mbak Isma di Jombang dan, akhirnya Mbak Isma berangkat ke Hawaii. Nah, Mbak Isma apa yang dulu melatar belakangi dan juga akhirnya Mbak Isma memilih, US dan dalam hal ini adalah kampus Hawaii. Apakah memang ada kecenderungan tersendiri ataupun juga ada alasan selain tentunya mendapatkan beasiswa ya, Mbak, ya? Mhm. Kalau alasannya sih sebenarnya ini ya lebih ke keuntungan untuk mendapatkan kesempatan lebih panjang gitu dalam hal studi gitu. Karena kalau di Eropa itu kan untuk S2 jarang ya yang 2 tahun, biasanya kayak, 1 tahun setengah gitu, itu paling paling lama gitu. Sementara kalau di US itu kan kita dapat kesempatan 2 tahun gitu. Jadi selama 2 tahun itu artinya saya lebih banyak mendapat kesempatan untuk explore gitu, terutama juga untuk memperkuat atau mengembangkan ini ya, kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi itu latar belakang pertama. Kemudian kalau untuk kampus Hawaii, saya sebenarnya, waktu itu melamar ke 3 kampus. Jadi selain Hawaii itu ke Texas, kemudian ke Ohio kalau saya nggak salah ingat. Cuman kemudian yang diterima aplikasi yang ke Hawaii gitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin ini ya, apa, kalau mencoba kayak refleksi gitu, biasanya kalau orang Jawa itu kan ya, apa, kalau flashback gitu, "Oh untung keterima di sini, oh untung dapat ini," gitu kan. Nah mungkin waktu itu keuntungannya bisa diterima di Hawaii itu pertama, saya mendapat kesempatan juga untuk adjustment berkaitan dengan cuaca ya atau suhu gitu ya. Karena kalau misalnya dari Indonesia langsung ke, negara-negara yang di Amerika daratan itu pasti untuk adjustment berkaitan dengan cuacanya agak berat gitu ya. Jadi ya udahlah dikasih aja di Hawaii gitu yang cuacanya mirip-mirip Indonesia cuma lebih dingin gitu. Terus kemudian di Hawaii itu juga, eee, kita tinggalnya kan di dorm ya, kayak apa namanya, asrama gitu. Asrama itu punyanya East West Center dan di asrama itu, kita banyak, ya memang itu asrama mahasiswa dan mereka datang dari berbagai negara gitu, termasuk juga, Asia gitu. Jadi, di situ saya merasa lebih, apa ya, pertama mungkin kayak kepercayaan diri gitu ya, bahwa kalau berkaitan dengan belajar bahasa, misalnya ngomong bahasa Inggris dan sebagainya, saya tuh nggak merasa tertinggal jauh gitu loh, karena saya punya banyak teman yang sama-sama datang dari Asia gitu dan kita sama-sama belajar ngomong bahasa Inggris gitu. Meskipun kadang kalau ngomong itu dengan aksen yang berbeda-beda ya, misalnya ngomong dengan orang Cina, dengan orang Thailand gitu, ya itu keuntungannya gitu. Beda mungkin kalau saya kuliahnya di Amerika Daratan dan di situ kan mungkin, jumlah mahasiswa dari Asia itu kan lebih sedikit ya. Jadi pressure apa, secara mental itu sebagai mahasiswa baru, apalagi dari pesantren yang tidak pernah, ke mana-mana, maksudnya pergi ke luar negeri ya, berinteraksi dengan orang internasional, itu akan lebih berat kali ya. Jadi alhamdulillah saya di Hawaii. Kalau boleh tahu Mbak Isma itu dulu berangkat dengan beasiswa apa ya, Mbak? Dan saya boleh tahu nggak kira-kira berapa kali Mbak Isma gagal sebelum dapatkan Bener beasiswa bener itu? bener. Iya. Saya beasiswanya dari Ford Foundation. Ford Foundation dulu, Ford Foundation ini dikelola sama IIF ya, IIF dan waktu itu saya mendaftar 2 kali kalau nggak salah, 2 kali bener, 2 kali. Jadi pendaftaran pertama itu pendaftaran pertama itu sudah sampai interview, tapi nggak lolos. Terus kemudian saya coba lagi, baru yang kedua itu lolos.
Jadi memang, menjadi hal yang lumrah ya, Mbak, ya, bagi mereka yang ingin menasbihkan dirinya sebagai scholarship Mhm, hunter, pejuang beasiswa ya, kalau memang untuk mendapatkan beasiswa tidak ada yang bisa langsung instan, ya itu sangat jarang sekali. Kalaupun mhm, memang ada yang instan, ya mungkin ada persoalan-persoalan teknis yang lain, bahkan mereka yang berjuang pun juga pasti harus siap dengan namanya kegagalan, begitu ya, Mbak Isma, ya? nah iya Mentalnya harus betul. dibangun dulu nih, Mbak, gitu ya, Mbak, kira-kira? Iya, jangan jangan gampang menyerah gitu kalau karena kan ini ya, kalau kita pikir kan, jumlah pendaftar beasiswa itu kan nggak satu 2 kan Ya. banyak sekali gitu dan mereka pasti punya punya apa ya, kayak potensi dan juga, peluang yang sama gitu dengan kita gitu. Jadi kalau seumpama sekali kita daftar kemudian gagal terus sudah mundur ya nggak bakalan dapet gitu. Tapi kalau kita tetap keep trying trying pokoknya jangan patah semangat itu nanti suatu saat akan dapat juga. Saya percayanya kayak gitu. Tapi pastinya, saya ingin konfirmasi dari Mbak Isma. Mbak Isma kira-kira setuju nggak dengan pandangan yang bilang ya beasiswa itu juga tentang jodoh? Maksudnya ada kalanya ini cocok dengan yang ini, tidak cocok dengan yang itu, Iya dan ya akan datang di waktu yang benar-benar pas dan tepat buat kita. Kira-kira bagaimana Mbak Isma menafsirkan kata-kata ini? iya, kalau iya, saya juga setuju setuju, apa, pandangan kayak gitu ya, termasuk juga soal pekerjaan ya. Kadang, apa, misalnya begini, sering sering banget gitu saya ngalamin gitu ya, misalnya dalam satu waktu saya itu apply ke berbagai tempat ya, baik itu pekerjaan atau mungkin bersama dengan itu juga, kesempatan, apa, beasiswa gitu ya. Itu Eee, saya mikirnya bahwa di yang kesempatan ini tuh kayaknya cocok banget sama saya gitu, ini sesuai gitu. Tapi ternyata saya nggak keterima gitu, yang apa namanya, yang saya pikir saya itu cocok gitu. Saya malah dapatnya di apa namanya, di tempat yang lain yang kayaknya itu dari awal saya tuh kayaknya udah pesimis gitu, "Wah ini kayaknya nggak mungkin." Ya bagus sih cocok gitu, tapi kayaknya ini kompetisinya besar banget gitu, ternyata malah dapet. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Ismani. Secara tidak langsung ya kita juga sedang mengingatkan diri kita begitu, buat teman-teman juga ya pada prinsipnya jangan berpikir ya kita hari ini berikhtiar bisa langsung mendapatkan apa yang kita inginkan secepatnya begitu, itu juga berkaitan dengan beasiswa. Nah, sekarang yang memang menjadi concern dan juga apa yang ingin kita diskusikan secara khusus adalah ini berkaitan dengan, possibilities untuk kita melakukan riset tentang Islam dan pesantren. Nah, ini, sebagai seorang yang juga pernah katakan belajar di pesantren, orang yang juga berasal dari negara muslim sebagai mayoritas seperti Indonesia, alasan kenapa Mbak Isma dulu akhirnya memilih untuk melanjutkan, ya katakan studinya mostly di banyak negara barat, karena kalau saya lihat kan S2-nya Mbak Isma juga mengambilnya di Amerika, postdoc juga di Amerika, S3 walaupun juga di Leiden. Apa yang membuat Mbak Isma akhirnya mantap katakan untuk, melakukan kajian Islam dan pesantren di Amerika Serikat khususnya, dan Mbak Isma melihat peluangnya itu seperti apa? Kenapa kok akhirnya Mbak Isma tertarik dan memilih untuk melakukannya di sana? Eee, kalau tadi kan sebenarnya ini ya, apa, kalau berkaitan dengan pilihan ke US sebentar, kecilin Dek. Kalau berkaitan dengan kesempatan ke US itu, pertama kan tadi berkaitan dengan, apa, dengan ini ya, masa yang cukup gitu untuk, belajar bahasa gitu, waktu yang cukup gitu. Terus yang kedua itu, resources-nya itu banyak ya. Eee, kalau menurut saya nggak cuman di kampus Hawaii gitu, di beberapa kampus, di US termasuk juga di Eropa gitu ya yang apa namanya, yang luar negeri itu, mereka untuk resources atau kok tugas-tugas, atau bahan bacaan gitu, terus kemudian, expert yang bisa membimbing kita itu tuh ada gitu loh. Dan mereka memang diakui gitu secara secara internasional gitu. Terus kemudian begini, mmm, saya merasa bahwa pengalaman saya atau juga pengetahuan saya berkaitan dengan Islam Indonesia,
itu sebenarnya sesuatu yang penting untuk dimunculkan gitu ke permukaan. Misalnya kalau waktu itu S2 saya meneliti tentang penulis perempuan dari pesantren, karena itu berangkat dari pengalaman saya terlibat di komunitas Mata Pena gitu ya dengan teman-teman penulis dengan background pesantren. Itu sesuatu yang mungkin bagi scholar lain yang tidak berkecimpung di bidang atau mungkin di isu-isu berkaitan dengan sastra itu tidak diketahui gitu bahwa ada loh teman-teman perempuan gitu yang dengan background pesantren mereka mengeluarkan karya gitu dan itu tuh masuk kalau misalnya di dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia masuk di penulis-penulis baru gitu yang mereka muncul karena adanya pengaruh dari penerbitan Ciklit dan Tinlit gitu. Jadi secara sejarah kita juga bisa memosisikan itu gitu loh bahwa ini bagian sejarah yang penting untuk diketahui gitu. Dan waktu itu saya ingat ketika di kelas Scope and Method Southeast Asia bersama dengan Profesor Barbara Andaya. Kita kan di akhir kelas itu kan diminta untuk menulis paper ya sebagai tugas akhir gitu. Terus saya bilang ke Bu Barbara kalau saya ingin menulis tentang ini penulis perempuan dari pesantren. Beliau sangat ini banget tertarik gitu. Ini bagus sekali gitu. Sampai setelah saya selesai menulis paper itu, Bu Barbara menyarankan gitu, "Isma ini bagus sekali, gimana kalau diterbitkan di jurnal mahasiswa sini di Hawaii," gitu. Terus beliau membantu saya gitu untuk proses editing dan lain sebagainya sehingga kemudian, paper saya itu terbit di jurnal ini Exploration punyanya, Southeast Asian Studies, Jadi memang, begitu. selalu ada alasan tersendiri dan kalau saya tangkap dari cerita Mbak Isma ini memang, faktor akademik ya, iklim akademik yang juga secara tidak langsung memungkinkan Mbak Isma untuk mengeksplor lebih luas lagi, Mhm, pengalaman tentang pesantren, pemahaman tentang Islam dan pesantren dan mencoba melihatnya dari kacamata outsider kira-kira seperti itu. Kalau iya. Mbak Isma sendiri, melihat apakah ada banyak tantangan Mbak, untuk bisa meneliti kajian keislaman dan pesantren, ya terlebih tadi Mbak Isma menyebut tentang perempuan-perempuan penulis, muslimah dari Indonesia katakan untuk mengeksplorasi lebih lanjut di kajian-kajian riset Mbak. Apa kira-kira yang menjadi tantangan tersendiri buat Mbak Isma selama Mbak Isma rasakan di sana? Kalau untuk tantangan, mmm, mungkin kalau kalau ini ya, kalau jadi ada 2 mungkin. Yang pertama itu berkaitan dengan proses penggalian data dan lain sebagainya, itu memang relatif relatif aman ya, karena saya katakanlah sebagai insider gitu dari komunitas ini gitu, jadi lebih lebih mudah gitu untuk mendapatkan akses data dan lain sebagainya. Kemudian, eee tantangan kalau misalnya berkaitan dengan akademik, mungkin ini ya, jadi bagaimana bagaimana isu atau mungkin topik berkaitan dengan penulis perempuan pesantren ini bisa masuk gitu di dalam perdebatan kajian mengenai entah itu kepenulisan perempuan atau produksi pengetahuan oleh perempuan atau mungkin juga dalam perdebatan sastra secara secara luas gitu ya. Mmm, Mmm, Tidak hanya dalam konteks Indonesia gitu tapi, dalam konteks yang ini yang yang misalnya internasional gitu. iya. Dan tantangannya itu kalau saya melihat, eee, bagaimana kita perlu ini ya, kreatif ya, terutama dalam penggunaan approach dan juga konsep gitu, yang bisa kita pakai untuk, membaca atau mungkin menganalisis, data yang kita punya gitu. Sehingga nanti ketika, penelitian kita selesai, kemudian selesai ditulis, kemudian ingin dipublikasi, itu tuh tidak terpisah gitu dari perdebatan yang Iya, memang mau kita tuju gitu. Katakanlah misalnya, isu tentang kepenulisan perempuan ini saya masukkan dalam, perbincangan mengenai agensi perempuan misalnya, dari, konteks, muslim, perempuan gitu, perempuan muslim gitu. Nah,
itu kan penting ya, harus dipikirkan di awal gitu, sehingga nanti hasilnya juga ini bisa, artinya pekerjaan yang kita lakukan berkaitan dengan penelitian itu nggak percuma gitu, karena itu tetap akan masuk gitu di dalam perdebatan itu, sehingga Ya. akan di-quote, akan dikutip gitu, akan diperhatikan oleh scholar yang lain gitu. Ada nggak scholars yang memang menjadi inspirator Mbak Isma nih, sehingga Mbak Isma akhirnya memilih untuk belajar ke Amerika, Mbak? eh Waktu itu saya nggak tahu siapa-siapa ya. Karena kan anak-anak S1 terus dengan background pesantren. eh tapi dulu saya di LKIS ya. Beberapa nama misalnya kayak Hefner itu apa Familiar hmm, ya? familiar gitu. Jadi sebelum sebelum saya ke Hawaii itu kan saya bekerja di penerbit LKIS selama kurang lebih 9 tahun ya. Nah, di situ saya kan menjadi korektor, kemudian menjadi editor itu setiap apa naskah misalnya terutama buku terjemahan ya dari bahasa Inggris ke apa bahasa Indonesia itu ada beberapanya itu adalah disertasi, tapi ada juga yang apa namanya buku pemikiran gitu. Itu ini nama-nama kayak misalnya kalau Greg Barton itu Australia ya. Ya itu kayak Hefner, terus kemudian siapa lagi ya, Ben Anderson itu kan ini apa udah familiar gitu. Tapi waktu itu mungkin karena exposure untuk beberapa kesempatannya itu kurang gitu ya. Jadi nggak pernah ada mimpi untuk oh seandainya saya bisa kuliah di US gitu. Iya. Sampai kemudian menjelang akhir kira-kira 2007, 2000 sekira 2007, 2008 gitu ya. Saya merasa eh, saya ini perlu untuk mengupgrade diri saya gitu, Ya. sehingga baru kepikiran, ya udah kita cari beasiswa Oke. gitu. Mbak Isma, saya penasaran ya, dari tadi saya mendengar Mbak Isma cerita tentang, apa, giro akademik, juga akhirnya memilih ke US dan, akhirnya berkenalan dengan banyak scholar sekali berdunia. Mbak Isma bisa cerita singkat nggak, Mbak, kira-kira yang Mbak Isma tulis, untuk bidang riset Mbak Isma waktu S2, dengan yang saat ini Mbak Isma kerjakan saat menjadi postdoc, research itu apa, Mbak? Bisa di-share ke kita nggak? Mungkin mungkin apa yang menjadi fokusnya dan juga targetnya apa dan juga arahnya kemana begitu? Hmm, iya. Kurang lebih sama ya, maksudnya masih berkaitan tentang perempuan dan perempuan Muslim gitu. Cuman bedanya kalau yang S2 itu kan em, iya, jadi perempuan Muslim dan itu berkaitan dengan knowledge production gitu ya. Cuman bedanya kalau yang S2 itu produk yang dihasilkan adalah novel gitu. Tapi kalau yang sekarang ini fatwa gitu, fatwa oleh ulama perempuan gitu. Terus kalau untuk field of study-nya juga masih sama, jadi area studies ya, studi kawasan. Terus untuk kawasannya ya Southeast Asia. Ya, maaf. Tadi ada sedikit gangguan. Oke, Hmm, terima kasih Mbak Isma. Ini jadi memang, kalau dilihat dari tema-tema yang Mbak Isma lakukan risetnya mulai dari S2 dan juga saat Mbak Isma S3 mungkin juga, saat postdoc ini ada keterkaitan ya, selalu berkaitan dengan bagaimana kaitannya perempuan dengan fatwa, perempuan dengan, aktivitas, geliat keislaman dan juga hmm, religiusitas dan memang kalau di US ini tidak ada, sepertinya ya Mbak ya, bidang apa, kampus-kampus yang memang menyediakan, atau kepakaran khusus di bidang Islamic Studies. Kalaupun ada mungkin masih kehitung jari ya seperti Notre Dame dan lain sebagainya. Dan rata-rata semua itu akan diarahkan ke Southeast Asian Studies dan juga kajian-kajian antropologi ataupun sosiologi. Kira-kira seperti itu bisa dikoreksi mungkin, Mbak, yang saya sampaikan tadi? iya, sepertinya begitu. Kecuali kalau misalnya untuk kajian manuskrip ya, Ya. kajian manuskrip mungkin bisa masuk juga ke ini ke area studies tapi yang Middle East misalnya itu juga juga bisa gitu. Tapi kalau untuk nama nama jurusan sendiri apa misalnya kayak di Indonesia gitu ya, ada apa, syariah atau mungkin apa itu,
dakwah gitu. Saya belum saya Mhm, belum pernah menemukan gitu. Jadi, itu masuknya ya ke ini, ke apa namanya, ke payung mungkin ya, payung yang lebih lebih luas gitu, di mana di dalamnya itu ada beberapa apa namanya, kayak jurusan-jurusan kecil gitu dan biasanya itu tuh ditentukan oleh, mmm, interest kita gitu, berkaitan dengan penelitian gitu. Makanya makanya kalau kalau apa, saya apa namanya ya, kayak menyarankan gitu ya untuk teman-teman yang ingin kuliah lagi, S2 terutama yang di luar negeri, itu yang penting untuk ditemukan itu yang pertama ini field of interest-nya itu. oke Jadi minat minat bidang, minat yang mau kita kembangkan gitu ya berkaitan dengan penelitian atau mungkin juga, pengembangan pengetahuan itu apa gitu. Nah baru nanti itu tuh yang akan menjadi, jurusan kita gitu. Jadi memang memang apa, kalau bisa dibilang bahwa topik-topik itu ada jurusan, itu jurusannya banyak banget gitu. oke. Karena sangat ini ya, sangat individual gitu, sesuai dengan minat masing-masing gitu. Cuman kemudian departemen atau mungkin, fokus yang ada di kampus itu menyediakan perangkatnya gitu, alatnya gitu. Bagaimana untuk misalnya dengan metodologinya, terus kemudian metode-metode penelitiannya, terus beberapa konsep atau teori gitu ya, yang itu tuh bisa dipakai gitu untuk mengkaji, topik yang kita minati gitu. Oke, memang, ini menjadi salah satu concern ya, katakan kita juga harus terlebih dahulu paham apa yang menjadi minat, keilmuan kita, apakah nanti arahnya kepada bidang-bidang tertentu yang memang, ada, cantolannya lah bahasanya kalau tadi Mbak Isma jelaskan itu yang skop ataupun payungnya lebih luas. Jadi tidak secara spesifik menjelaskan, "Oh ini masuknya ke kaidan muqaranatul madzahib," misalkan perbandingan mazhab, atau mungkin nanti ada Iya. studi yang fokus berkaitan dengan ahwal as-sahsiyah. Misalkan di kajian, hukum keluarga Islam dan juga spesifik-spesifik seperti tapi memang lebih kepada sesuatu yang punya cantolan lebih luas, apakah itu masuk ke dalam, ASEAN Studies atau Southeast Asian Studies atau juga kajian sejarah dan lain sebagainya. Mbak Isma ini, sebelum nantinya masuk ke sesi pertanyaan yang juga nanti yang sudah mulai ada berdatangan nih, ada yang japri saya, ada yang juga, kirim melalui chatbox. Saya penasaran juga Mbak, sebenarnya kalau di Amerika ini kan juga, santer dan marak dengan concern Islamofobia ya, Mbak, ya, apalagi, setelah tragedi 9/11. Nah, menurut Mbak Isma ini, kondisi ini nih sebagai musibah atau anugerah sebenarnya, Mbak? Khususnya dalam kajian riset, karena di satu sisi saya banyak membaca di beberapa, lini masa ataupun juga berita yang menyebutkan, Mhm. oke, di satu sisi, tragedi tersebut adalah musibah di mana muslim itu banyak dikucilkan, didiskriminasi dan lain sebagainya, tapi di sisi lain adalah anugerah karena, semangat dan geliat untuk orang-orang belajar tentang Islam itu jadi makin bertambah. Nah, ini kalau dalam dunia risetnya seperti apa, Mbak? Mungkin Mbak Isma bisa bercerita juga soal ini. Iya, saya memang ini ya banyak membaca artikel, terutama artikel ya, artikel penelitian yang menjadikan, 9/11 itu sebagai background, mengapa topik ini penting untuk ditulis gitu, untuk di apa namanya, disampaikan gitu di dalam tulisan itu gitu. Eee, kalau, mmm, saya mungkin ini ya, mungkin bukan bukan anugerah gitu ya, tapi mungkin, mmm jadi karena adanya kejadian itu gitu ya, Mhm, kita sebagai muslim itu kayak mendapatkan kayak tugas baru gitu ya, mmm, untuk me melakukan apa, promosi gitu, memperkenalkan apa, Islam Islam yang rohmah gitu, Islam yang, mhm, apa, multicultural gitu, yang, tidak hanya apa, satu satu perspektif aja gitu dari misalnya perspektif apa Timur Tengah misalnya dan lain sebagainya. Dan saya melihat Islam di Indonesia, terutama tapi juga mungkin untuk kawasan Southeast Asia ini, penting ya untuk juga apa namanya dimunculkan gitu untuk menambah ini kekayaan, eee, budaya dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan Islam gitu,
dalam apa perdebatan atau mungkin diskurs Islam in the world gitu. Jadi tidak eh, diskursus mengenai Islam itu tidak didominasi atau mungkin hanya terbatas pada Islam di Timur Tengah gitu, tapi juga bahwa ada pengalaman lain gitu yang itu juga nggak kalah penting dan apa menarik gitu ya. Misalnya ya Islam di ini di Southeast Asia. Nah, kalau saya em, mungkin kalau dikaitkan dengan penelitian saya untuk S3 dan sekarang sedang apa namanya saya ini ya saya coba em, lihat kembali gitu untuk publikasi buku yaitu tentang fatwa ulama perempuan. Ini kemarin ketika saya menulis aplikasi untuk postdoc, karena memang tujuan dari fellowship yang saya ikuti itu kan untuk ini ya kayak mentrain gitu dan juga memberikan kesempatan pada scholar di Southeast Asia untuk me, mentraining dirinya sendiri dan juga membangun jejaring dengan scholar lain gitu di level internasional, maka aspek yang saya kuatkan di dalam aplikasi yang saya tulis, terutama untuk proposalnya ya. Jadi bagaimana signifikansi penelitian saya untuk konteks Islam di Southeast Asia gitu. Sehingga itu bisa dijadikan sebagai kayak kekuatan gitu ya, kekuatan potensi gitu dari penelitian yang saya lakukan dan ini penting gitu sehingga penting juga gitu untuk memberikan fasilitas supaya ini bisa terbit menjadi buku jadi kayak gitu. Oke, terima kasih, menarik ya. Wah, ini quote yang juga nggak kalah penting nih, perlu banyak muslim Indonesia untuk belajar ke Amerika nih katanya Mbak Isma. Untuk apa ya? Untuk perkaya khazanah keindonesiaan, Islam khas Indonesia yang menerat untuk, di Amerika katakan saat saat kita harus merespon kondisi Islamofobia yang masih berkembang. Terima kasih Mbak Isma, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama berkaitan dengan LOA, ini pertanyaan yang disampaikan oleh, Salsabila Lazuardi. Mbak Salsabila ini bertanya, kira-kira, kalau pengalaman Mbak Isma ketika apply ke kampus di luar negeri itu detail LOA itu, seperti apa dan sebenarnya bagaimana proses dapatkan LOA yang dulu Mbak Isma rasakan ketika mendaftar di kampus, di Amerika tersebut, Mbak? Ya, kalau dulu saya ini ya apa karena mendapat beasiswa dari Ford Foundation jadi segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran itu memang di-tackle gitu ya sama IIF gitu. Tapi untuk mendapatkan LOA itu memang jadi kayak kunci gitu ya, kunci pembuka sehingga kita bisa apa bisa masuk gitu untuk memulai program di kampus tersebut gitu. Misalnya kalau saya waktu itu di Hawaii itu saya perlu mempersiapkan apa kayak kalau itu memang formulirnya udah apa ya, udah menjadi template kayaknya ya, template dari IIF gitu. Tapi di dalam formulir itu ada rencana penelitian, terus kemudian ada kayak CV gitu ya, pengalaman kerja, terus juga pengalaman pendidikan gitu. Terus kemudian juga ada personal statement berkaitan dengan eh, kenapa eh, saya ingin kuliah di kampus ini gitu. Jadi atau mungkin kalau kalau apa namanya kalau itu formulirnya kan kebetulan untuk tiga kampus ya. Jadi Mhm. mungkin dibuat lebih umum gitu. Itu mengapa saya ingin kuliah di Amerika gitu. Mungkin secara umumnya kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk kepastian dokumen apa yang perlu dipersiapkan, itu saya pikir ini ya berbeda antara satu kampus dengan kampus yang lain gitu ya, Ya. meskipun sama-sama di US. Jadi nanti silakan teman-teman bisa mengeksplor website masing-masing kampus itu gitu ya. Terus biasanya di bagian admission itu kan ada penjelasan misalnya apa aja yang harus dikirimkan gitu. Entah itu misalnya CV atau mungkin ada personal statement, ada study objektif misalnya, atau apa ijazah dan lain sebagainya itu pasti ada ininya, ada apa namanya informasinya. Cuman memang proses yang harus dilalui
ya seperti itu, kita harus memenuhi apa persyaratan dokumen-dokumen itu, terus kemudian dikirimkan ke admission apa office-nya, lalu nanti biasanya kan ada ini ya, ada durasi gitu ya, misalnya deadline untuk apa intake tahun ini atau semester ini sampai tanggal berapa, terus biasanya berapa waktu gitu untuk menunggu sampai apa ada keputusan bahwa kita diterima gitu, terus kemudian mendapatkan letter of acceptance itu. Ya, terima kasih. Ini juga sebenarnya salah satu pertanyaan yang juga direspon saat diskusi sebelumnya di online seri satu, Mbak Isma. Memang ada sisi keunikan tersendiri yang dilakukan oleh, kampus-kampus di Amerika pada umumnya. Mereka ketika proses memberikan LOA itu hampir tidak ada yang mau dengan skema ada LOA kondisional untuk lanjut ke Hmm, unconditional. Jadi, sebagaimana oke. teman-teman juga aware bahwasanya proses LOA itu biasanya terbagi ke dalam 2 proses yaitu kondisional dan unconditional. Kondisional itu di mana Hmm, teman-teman mendapatkan offer ataupun juga penawaran, tempat untuk studi di salah satu kampus yang akan teman-teman tuju dengan syarat masih kondisional, dengan ada syaratnya. Katakan apakah itu bahasa Inggris yang harus hmm, dilengkapi, ataupun juga ijazah yang harus dipenuhi, ataupun juga, GRE, GMAT, dan lain sebagainya yang memang harus diselesaikan. Tapi kalau untuk concern di kampus-kampus Amerika hampir, bisa dipastikan, semuanya mengkonfirmasi tidak mau menggunakan skema kondisional, tapi langsung kepada unconditional. Ini nanti bisa kita cek lagi-lagi tadi sebagaimana yang sudah disampaikan Mbak Isma adalah, teman-teman bisa cek di masing-masing website untuk memastikan kebenaran informasi ini. Ya, terima kasih. Ini bagian dari respon yang juga, saya perlu sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini berikhtiar untuk mendapatkan beasiswa di kampus Amerika, ya pastinya, di antara harga matinya adalah teman-teman harus menyiapkan persiapan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan kesempatan nantinya belajar ke Amerika ya. Tadi kalau Mbak, Isma sebutkan, ya salah satu faktor pentingnya adalah bahasa. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau ada rencana melanjutkan studi di Amerika selain tentunya mempunyai field of interest-nya, keyakinan hati mau kemana, ya teman-teman juga harus, menyiapkan, hal hal penting lainnya, ya tentunya tadi kemampuan bahasa. Nah, ini juga harus dipastikan. Nah, ini Mbak Isma ada pertanyaan kedua juga yang juga mungkin nanti bisa direspon, sambil berjalan dan juga, ini masih berkaitan dengan, culture shock Mbak Isma. Mbak Isma pernah ngalami culture shock nggak sih? Kayaknya soalnya Mbak Isma kan pindah-pindah nih dari negara satu ke negara lain, kayaknya hampir semua tempat sudah Mbak Isma kunjungi. Kira-kira apa yang menjadi culture shock Mbak Isma ini? eh Dan apa ya strateginya ya Mbak ya, culture shock? strategi menanganinya gimana kalau lagi culture shock nih? Eh, mungkin ini ya apa Mmm, berkaitan dengan sistem pendidikan ya, sistem pendidikan karena kan berbeda sekali dengan sistem pendidikan di Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kan misalnya kita masuk ke kelas gitu, itu format duduknya itu kan berbaris ya, ya, mejanya itu berbaris gitu. Ada sih yang, tapi zaman saya dulu itu selalu berbaris gitu, nggak ada yang duduk melingkar gitu. mhm, Dan jumlah mahasiswanya itu kan banyak. Jadi kalau seumpama ada diskusi, diskusi terbuka gitu ya, kita nggak ngomong apa-apa itu nggak ada beban apa-apa gitu karena banyak teman gitu. Tapi kalau di selama di Hawaii itu kan satu kelas paling sekitar jadi yang kalau yang kelas seminar namanya itu paling sekitar 10, 15 gitu. Dan kita duduknya melingkar gitu, melingkar satu apa satu ruangan gitu. Sehingga kalau misalnya ada diskusi terbuka gitu, itu kita itu kayak merasa apa ya kayak ada pressure gitu untuk iya. ikut juga ngomong gitu. Terus kalau nggak ngomong itu rasanya malu, kok bodoh banget gitu. Sementara waktu itu kan saya bahasa Inggrisnya ini ya masih apa namanya masih terbatas gitu. Jadi agak itu shock Se-culture-nya ya? shock yang ini heeh. Kalau untuk yang lain-lain misalnya soal makanan, soal Mhm. apa itu biasa aja, nggak terlalu. Oke, tapi memang, tadi Mbak Isma sebut lebih kepada
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan, language barrier lah katakan ya, karena memang mereka menggunakan Mhm. bahasa Inggris dan biasanya nggak cukup hanya bahasa Inggris ya, Mbak, tapi juga harus dengan persiapan, kadang biasa mau masuk kelas kalau nggak ada persiapan, Iya ya iya. walaupun sebaik mungkin bahasa Inggris kalau nggak ada bacaan kayaknya juga akan nonsens. Mbak Isma, ini ada satu pertanyaan lain yang saya juga, menarik nih untuk kita coba diskusikan dan mohon ini Mbak Isma kasih saran. Ada pertanyaan khusus dari Mbak Atiko. Mbak Atiko ini beliau sampaikan, beliau, punya semangat objektif ataupun menulisnya berkaitan dengan tradisi lisan. Beliau coba melakukan riset tentang tradisi lisan ini, dimulai dengan kajian ritual burdah keliling yang dilaksanakan di pesantren-pesantren Madura dan bahkan sudah beliau, teliti sejak 2015 saat masih S1. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya beliau adalah, saat ini beliau bingung untuk menentukan program studi mana yang kira-kira sesuai dengan penelitian beliau. Yang mungkin paling dekat mungkin akan di antropologi, namun ada beberapa kampus lain yang menyarankan ataupun menganggap sesuai dengan area Islamic Studies atau bahkan Critical Studies. Kalau menurut Mbak Isma, sebagai orang yang juga, ya katakan expert lah dalam memberikan, concern untuk hal-hal seperti ini, kira-kira apa nih, Mbak, yang kajian yang paling tepat? Ini yang ditanyakan, beliau pengen meneliti tentang, tradisi lisan, khusus tadi beliau sampai sebutkan tradisi burdah yang dilakukan secara keliling di masyarakat, Madura. Kira-kira menurut Mbak Isma kalau tarik ulur, yang tepat ke arah mana, Mbak, kalau di case-nya Amerika nih? Ditarik-tarik. Mungkin ini ya, perlu di dipastikan lagi ya, maksudnya bagian apa dari tradisi Burdah itu yang ingin dieksplor gitu. Kalau itu berkaitan dengan, teksnya atau mungkin dengan konten ya, dengan konten dari Burdah itu misalnya untuk melihat, sejarahnya atau mungkin, perkembangannya gitu, sejauh mana misalnya teks yang dibaca gitu di dalam tradisi itu mengalami perubahan dari naskah aslinya misalnya. Itu kan berbeda dengan kalau kita memposisikan tradisi Buddha itu sebagai bagian dari praktik sehari-hari, umat muslim gitu. Mhm. Kalau itu kan artinya, apa, field of study-nya kan meskipun itu hal yang satu ya, tradisi Burdah gitu. Kalau perspektif atau mungkin approach yang mau kita pakai itu berbeda gitu. Itu kan pasti ini proses proses penelitiannya atau mungkin studinya itu kan akan berbeda gitu. Jadi yang pertama mungkin perlu dipastikan itu tadi bagian mana gitu dari Kalau tradisi ini Burdah jawaban itu beliau yang langsung ingin ke ritual katanya, Mbak? ritual itu artinya praktiknya kan, Ya. praktik, sehari-harinya ya. Ya artinya kalau itu, ini mungkin kalau kalau menurut saya lebih dekatnya ke antropologi, antropologi itu kan disiplin, kalau misalnya mau masuk lewat disiplin itu bisa. Atau bisa juga ke ini, kajian apa, Southeast Asia ya, Southeast Asian Studies artinya ke studi kawasan gitu. Nah, nanti untuk pendekatan atau approach yang bisa dipakai gitu ya, pakai pendekatan antropologi. Sekarang itu kan ini ya, apa namanya, eee, dikenal kayak interdisciplinary apa, approach ya. Jadi meskipun area studies itu kan tidak, menjadi bagian dari apa namanya, kayak, bagian dari disiplin gitu, tapi kita juga bisa menggunakan beberapa pendekatan atau mungkin approach yang biasa dipakai atau mungkin teori-teori gitu yang biasa dipakai oleh disiplin-disiplin keilmuan misalnya antropologi atau apa, sosiologi gitu. Untuk dipakai di apa namanya, di, riset yang misalnya kita itu masuknya lewat ini, lewat, area studies gitu. Oke, terima kasih nih bahkan Mbak Atikohnya langsung respon lagi nih Mbak Isma. Kira-kira kalau untuk kajian antropologi di US, di Amerika nih, ada saran nggak Mbak, kampus-kampus yang juga concern, di, kampus tersebut? Kalau, eee, di Hawaii itu juga ini ya, apa namanya, kayaknya semuanya bagus deh. Tinggal ini, mungkin kalau saran saya, bisa
masuknya itu mulai dari gurunya gitu. Oke. Jadi di dalam kajian ritual Islam misalnya ya, ritual Islam dan itu pakai pendekatan antropologi, itu ada tokoh siapa gitu, ada scholar siapa gitu. Nah, nanti baru dilihat gitu, scholar ini base-nya ada di kampus mana gitu. Misalnya kalau kalau apa namanya, kalau berkaitan dengan sejarah tentang Southeast Asia gitu, oh ada Bu Barbara Andaya gitu. Nah, Bu Barbara Andaya kampusnya ada di Hawaii gitu, ya udah apply ke Hawaii gitu. Beliau ada di departemen mana. Jadi kayak gitu. Kan pasti ada ini kan, apa namanya kayak karya-karya yang apa yang sudah pernah dibaca gitu ya berkaitan dengan apa isu atau mungkin topik yang kita minati gitu. Nah, nanti em, profesor itu yang kita jadikan sebagai sebagai langkah awal gitu ya untuk menentukan kampusnya di mana gitu. Jadi kita berangkatnya dari gurunya. Kalau kalau saya kayak gitu. Ya, kalau saya juga boleh ikut saran gitu ya, Mbak Isma, ini buat Mbak Atiko Nah, juga, kebetulan saya juga kenal cukup dekat dengan salah satu profesor dari Notre Dame, beliau bernama Mahan Mirza dan beberapa waktu lalu juga datang ke Jakarta dan kita temui di Malang dan kita temani di Jakarta. Ya, beliau ini salah satu pintu masuk kalau teman-teman ada rencana untuk kajian-kajian yang berkaitan dengan Islamic Studies, antropologi, dan kajian-kajian tersebut. Jadi kalau memang ada rencana untuk kajian ke sana ya feel free untuk chat Prof. Mahan Mirza, in case butuh bantuan, bisa kontak tim Santri Mengglobal atau tim yang nantinya akan bertugas. mhm, Insya Allah kita juga mendampingi beliau di program beberapa waktu lalu saat beliau datang ke Jakarta di bulan November lalu. Jadi, mmm. ya feel free kalau memang ada yang nanti perlu bisa dibantu. Terima kasih Mbak Atiko, sementara itu yang bisa kita respon. Baik, ada pertanyaan lain yang memang menjadi closing karena memang saya juga sudah konfirmasi kepada Mbak Isma, kita tidak akan diskusi lebih dari 1 jam. Mbak Isma, kalau Mbak Isma punya, saran, katakan juga tips untuk nantinya teman-teman bisa belajar di Amerika Serikat, apa yang mungkin akan Mbak Isma sampaikan? Ini kalau nggak salah aku juga baca nih ada tipsnya langsung di background Mbak Isma nih. Kira-kira mungkin Mbak Isma sebagai closing remark-nya apa nih, Mbak? Tipsnya mumpung masih banyak mumpung dapat kesempatan untuk studi di luar negeri, misalnya kayak di Amerika gitu ya, itu, waktunya kita untuk memperkaya diri gitu dengan pengetahuan, dengan pengalaman gitu. Jadi, apa itu, jangan takut gitu ya untuk dicoba gitu. Ini apa ini? Tadi kayaknya ada oh ini, misalnya ini ya, kalau teman bisa lihat di overview ini ya, jadi, kalau saya merasakan gitu ya beberapa kesempatan, beberapa jangan gini toh, beberapa keuntungan gitu ya, beberapa keuntungan sekolah di US itu misalnya shopping classes itu, sistemnya memang seperti itu gitu. Jadi mata kuliah itu tidak dibikin, saklek gitu dan apa, harus ngambil itu aja gitu, tapi kita diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah di tempat lain yang itu tuh bisa, mendukung penelitian atau mungkin minat kita gitu, ya di dalam ini ya, di dalam apa, penelitian kita gitu. Jadi tinggal bikin aja list gitu ya, kira-kira kita butuh pengetahuan tentang apa gitu, kita butuh teori tentang apa gitu. Nah, Ya, nanti, ketika di sini gitu ya, di US gitu, teman-teman bisa cari gitu. Misalnya saya waktu itu kan penelitiannya tentang tentang apa, penulis perempuan pesantren. Jadi saya perlu metodologi yang berkaitan dengan, women studies gitu. Ada waktu itu feminist method gitu yang saya ambil gitu. Itu tidak ada di apa, di Departemen Asian Studies gitu. Jadi saya lintas ini ya, lintas apa namanya, lintas departemen gitu untuk ambil, mata kuliah. Terus kemudian ini kan pendekatannya antropologi. Oh, berarti saya harus ambil, mata kuliah dari antropologi yang itu misalnya berkaitan dengan budaya dan ya, apa namanya, eee budaya dan komunikasi misalnya. Terus, oh ini, perlu, belajar juga tentang cultural studies gitu. Jadi saya juga ambil mata kuliah berkaitan dengan teori-teori budaya, jadi kayak gitu. Kemudian, ini ya, di US itu banyak sekali, grant gitu yang disediakan gitu untuk mahasiswa untuk apply gitu. Misalnya
grant untuk riset, pas apa namanya, kita summer ya, summer, waktu itu saya, dapat juga apply gitu, kemudian dapat. Kemudian grant untuk conference ke mana, ke tempat-tempat lain gitu, itu ini, apa, banyak gitu dan, teman-teman jangan takut untuk mencoba ya, karena nggak ada salahnya mencoba, karena itu gratis ya. Jadi dan persyaratannya itu nggak susah kok, biasanya cuman disuruh ngisi formulir menjelaskan mengapa kita butuh, grant ini gitu. Terus apa kira-kira manfaatnya untuk, diri kita gitu ya sebagai student dan juga mungkin nantinya itu manfaatnya akan seperti apa. Jadi kurang lebih kayak gitu, itu ini aja, dicoba gitu, itu banyak sekali gitu. Dan kayaknya untuk berkaitan dengan grant ini kan nggak mungkin kita dapat kalau kuliahnya di Indonesia. Ya. Nggak ada grant untuk conference kemana ini itu ada gitu. Jadi saya waktu di Hawaii itu dapat dari kampus itu 3 grant ya, 3 grant. Yang pertama untuk riset, kemudian yang 2 itu untuk ini, untuk conference. Selain saya juga memang dapat jatah dari, IFP ya, dari Ford Foundation untuk, conference, apa, keluar dari Hawaii gitu. Jadi itu dimanfaatkan. Terus kemudian, ini, selain selain opportunities untuk mendapatkan grade itu, juga, kesempatan untuk presentasi di, international conference. Dan rata-rata international conference di sini itu nggak berbayar, bahkan bahkan mereka biasanya menyediakan ini, menyediakan travel grant untuk ini, untuk, mahasiswanya. Saya waktu itu, sempat conference ke Kanada di, di pokoknya berkaitan dengan Southeast Asia, itu mereka menyediakan grant, saya dapat tambahan gitu, dapat tambahan grant kayaknya $300 kalau nggak salah. Itu, terus kemudian waktu itu saya juga apply untuk conference di UCLA, dan itu mereka membiayai secara penuh gitu ya untuk, travel pulang pergi Hawaii ke apa, ke LA dan juga untuk akomodasinya. Jadi dan kesempatan itu banyak sekali gitu di US. Jadi teman-teman ketika misalnya udah dapat kesempatan kuliah di sini, itu jangan disia-siakan gitu. Ini sekarang aja itu, eee, apa, ada peluang untuk conference itu untuk mahasiswa ini ya, postgraduate ya. Itu kemarin saya daftar tapi nggak masuk. Karena mungkin saya nggak tahu bisa jadi temanya nggak sesuai atau mungkin karena posisi saya udah postdoc. Di Princeton, kemudian sebelumnya itu ada di Chicago, itu mereka membiayai apa, travel cost-nya. Terus yang akan datang itu di Harvard, mereka juga membiayai, travel cost-nya. Kalau yang Harvard ini kayaknya belum tutup. Itu, silahkan, teman-teman bisa coba, itu banyak sekali. Jadi jangan lewatkan kesempatan-kesempatan apapun gitu ya yang apa, yang nanti akan teman-teman dapatkan ketika kuliah di US. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Isma. Wah, alhamdulillah, malam hari ini kita bisa belajar banyak dan luar biasa dari Mbak Isma, terkait dengan, apa saja sih sebenarnya peluang dan juga, potensi yang bisa kita lakukan untuk melakukan riset seputar Islam dan pesantren di kampus-kampus yang ada di Amerika Serikat. Dan alhamdulillah, banyak terjawab dan juga mendapatkan insight yang luar biasa dari Mbak Isma. Dan dengan, sama-sama kita mendengar catatan yang sudah disampaikan oleh Mbak Isma tadi, itu juga sebagai penanda akhir dari sesi kita pada malam hari ini, talk show yang berkaitan dengan, bagaimana peluang dan juga, tantangan yang mungkin akan kita hadapi saat kita melakukan research berkaitan dengan Islam dan pesantren di Amerika bagi postgraduate students, khususnya anak-anak masters begitu ya. Terima kasih semuanya dan khususnya terima kasih pada Mbak Isma yang sudah meluangkan waktu hingga malam hari ini untuk mengikuti dan juga memberikan tips, insight, dan juga wawasan yang luar biasa terhadap kita semua. Sekali lagi juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini dan juga pastinya kepada USAID Teman LPDP yang juga sudah memfasilitasi terselenggaranya program ini. Akhir kata, saya Dito Ali Pratama, moderator yang bertugas pada malam hari ini undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya di tanggal 29 kita akan ada sesi IG Live tentang program kaderisasi ulama dari teman-teman PKU Istiqlal yang juga salah satu kegiatannya adalah kegiatan short course
untuk mereka yang menjadi awardee penerima beasiswanya untuk kajian-kajian global ulama di Amerika Serikat dan juga negara-negara Timur Tengah lainnya. Jadi teman-teman yang mungkin juga berencana untuk mendaftar program tersebut, tidak ada salahnya untuk bisa mendengarkan langsung dari teman-teman awardee dan juga mendapatkan insight khusus untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan sampai ketemu di program-program kita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.